Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Eri Yuha, Tri Yuni Widiarti, Abdul Fatah, dan saya sendiri Nurul Azlina akan menjelaskan materi mengenai sumber daya konsumen dan pengetahuan, yaitu pada mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Wardani Purnamasari MPDE. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada sumber daya ekonomi. Nah, uang adalah alat transaksi yang mana sangat diperlukan oleh konsumen untuk membeli produk. Keputusan konsumen berhubungan dengan produk dan merek sangat dipengaruhi oleh pendapatan konsumen. Kemudian sama halnya dengan harapan konsumen mengenai pendapatan, masa dating menjadi variabel penting dalam meramalkan perilaku konsumen. Sumber daya konsumen adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh potensi sumber daya ekonomi. Kemudian potensi sumber daya ekonomi ini atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumber daya yang dimiliki, baik yang tergolong pada sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan. Macam-macam sumber daya ekonomi. Nah, yang pertama itu ada sumber daya alam. Nah, cara pemanfaatannya dengan melestarikannya dan mengelola dengan sebaik dan sebenar mungkin. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, di mana segala kegiatan manusia baik fisik maupun rohani yang ditunjukkan untuk kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu ada sumber daya kewirausahaan. Nah, yang di sini sumber dayanya semangat, sikap dan perilaku seseorang dalam mengenai usaha atau kegiatan ekonomi sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Nah, yang terakhir itu ada sumber daya modal, di mana sumber daya ini dibuat oleh manusia baik berupa uang maupun barang dan digunakan untuk membantu kegiatan produksi. Kemudian ada sumber daya sementara. Sumber daya sementara adalah bersifat sementara. Kemudian dengan memahami perilaku konsumen akan keterbatasan sumber daya uang. Salah satu variabel yang paling individual dari perilaku manusia berhubungan dengan bagaimana orang menggunakan anggaran waktu mereka kebanyakan dihabiskan untuk bekerja, tidur, dan kegiatan wajib lainnya. Namun di suatu lain bagian dihabiskan untuk kegiatan yang sangat pribadi, yang dimana disebut waktu senggang atau leisure, yang mencerminkan baik kepribadian maupun preferensi gaya hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sumber daya kognitif. Pada mulanya, teori sumber daya kognitif berkaitan erat dengan dunia psikologi yang diperkenalkan oleh Fred Fiedler dan Joe Garcia tahun 1987. Teori ini menghubungkan kecerdasan dan pengalaman pemimpin dan reaksinya dalam menghadapi situasi stres. Dengan begitu, teori ini berguna oleh siapapun. Sumber daya kognitif ini adalah sumber daya perencanaan dan pengambilan keputusan seorang konsumen terhadap apa yang ingin dibelinya. Ada 4 faktor utama sumber daya kognitif. Yang pertama, kecerdasan dan perilaku direktif. Untuk mendapatkan strategi dan mencapai tujuan, tentunya dibutuhkan kecerdasan di setiap bidang. Dengan begitu, diperlukan juga berkomunikasi dan arahan di setiap kelompok yang ada, sehingga mampu menjalani ke arah tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman adalah salah satu keuntungan dalam menghadapi segala yang ingin dituju, karena tidak menutup kemungkinan pasti akan menghadapi permasalahan yang sama juga. Oleh karena itu, pemimpin yang berpengalaman semakin maju daripada yang menggantung pada kecerdasan saja. Karena pengalaman secara otomatis akan datangnya kecerdasan yang diharapkan daripada bergantung kepada kecerdasan yang ada. Yang ketiga, pengetahuan mengenai tugas terkait. Di dalam kesempatan tugas yang sederhana tidak dibutuhkan kecerdasan khusus dan tidak dibutuhkan pengalaman sebelumnya. Di kondisi seperti ini, kapitalis anggota mengenai tugas ini sudah cukup untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keempat, kondisi stres. Stres akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Apabila pemimpin memiliki kecerdasan, kondisi stres akan mampu dikendalikan dengan baik dibandingkan dengan pemimpin yang memiliki potensi yang kurang dan pengalaman yang minim.
Yang selanjutnya yang B, kandungan pengetahuan. Kajian Mieke mendefinisikan kandungan pengetahuan sebagai jumlah kepuasan sumber daya manusia, aset dan pengalaman kepemimpinan, modal teknologi dan maklumat dengan kerjasama, harga intelek, stok maklumat, serta kebolehan untuk berkongsi pembelajaran penggunaan yang boleh digunakan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Pengetahuan konsumen akan mengetahui keputusan pembeli, apa yang dibeli, berapa banyak yang ingin dibeli, di mana dibeli, dan kapan membeli, akan bergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, serta pengetahuan lainnya yang terkait dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Selanjutnya, organisasi pengetahuan, yaitu merupakan sesuatu untuk mengatur atau struktur organisasi untuk mengelompokkan sesuatu. Organisasi dibuat untuk memudahkan penggunaan dokumen atau pengetahuan itu sendiri. Atau juga bisa diartikan mendeskripsikan dokumen, isi, fitur dan tujuan, dan membuat dokumen-dokumen dan bagian yang dapat diakses oleh orang-orang mencari mereka atau pesan yang isinya pengetahuan. 4 kategori personil dalam pengetahuan organisasi mengkategorikan orang-orang dalam sebuah organisasi dalam 2 dimensi sesuai dengan tingkat profesional dan kemampuan organisasi. Yang pertama, staf pendukung, yaitu para staf pendukung membantu para ahli dan para manajer. Mereka tidak memiliki kualifikasi khusus. Yang kedua, profesional, yaitu yang paling terampil atau ahli, yang menjalankan pekerjaan dan mereka menyukai pemecahan masalah dan tidak menyukai rutinitas. Yang ketiga yaitu manajer, adalah kebalikan dari profesional. Mereka mampu pengelolaan dan pengorganisasian. Mereka telah belajar untuk bekerja melalui orang lain dan menyukai apa yang mereka lakukan. Yang keempat yaitu pemimpin, adalah di mana orang-orang atau yang lain ingin mengikuti. Pemimpin ditunjuk oleh pengikutnya atau bawahan. Kepemimpinan melibatkan 2 tugas. Yang pertama, memutuskan kemana organisasi pergi. Yang kedua, membujuk orang lain untuk mengikutinya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mengukur pengetahuan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan langgeng daripada yang tidak didasari oleh pengetahuan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Nah, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Nah, 3 faktor yang menentukan sikap perilaku manusia adalah yang pertama, faktor predisposisi. Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi. Yang kedua yaitu faktor pemungkin. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana ataupun fasilitas kesehatan masyarakat, misalnya air bersih, tempat pembuangan sampah, ketersediaan makanan bergizi, dan lain-lain. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor penguat. Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas-petugas kesehatan. Nah, ada 6 tingkatan pengetahuan. Yang pertama yaitu tahu. Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari ataupun rangsangan yang telah diterima. Yang kedua yaitu memahami. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
Yang keempat yaitu aplikasi. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi sebenarnya. Nah, aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan metode, hukum-hukum, rumus, prinsip, dan sebagainya dalam konteks situasi lain. Nah, yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi dari suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya dengan satu sama lain. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori ataupun rumusan-rumusan yang telah ada. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi ataupun objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi tingkat pengetahuan? Yang pertama yaitu faktor internal, terdiri dari umur. Lama hidup dihitung sejak dilahirkan. Semakin bertambah umur seseorang, semakin pula bertambah daya tanggapnya. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Perempuan ataupun laki-laki mempunyai perbedaan sikap dan sifat dalam mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga yaitu inteligensia. Daya reaksi ataupun penyesuaian yang cepat dan tepat bagi secara fisik maupun mental terhadap pengetahuan dan situasi yang dimiliki, siap untuk dipakai bila didapatkan pada faktor-faktor atau kondisi seseorang. Nah, faktor eksternal terdiri dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberikan respon terhadap suatu datang dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional terhadap informasi yang datang dan akan berpikir sejauh mana keuntungan yang mungkin diperoleh dari gagasan tersebut. Yang kedua yaitu paparan media sosial. Informasi dapat diterima oleh masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Yang ketiga yaitu ekonomi. Status ekonomi sebuah keluarga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan primer ataupun sekunder. Keluarga dengan status ekonomi rendah tentu mengesampingkan kebutuhan terhadap informasi, karena itu bukan termasuk kebutuhan primer. Akibatnya, keluarga dengan status ekonomi rendah mempunyai pengetahuan lebih sedikit. Nah, yang keempat, hubungan sosial. Hubungan ini mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dan dapat mendapatkan informasi. Semakin banyak hubungan sosialnya, semakin banyak pula komunikasi yang terjalin. Nah, komunikasi inilah jalan masuknya informasi. Yang kelima yaitu pengalaman. Pengalaman seseorang tentang beberapa hal dapat diperoleh dari lingkungan, proses perkembangan, organisasi, dan kegiatan menambah pengetahuan seperti mengikuti seminar. Nah, bagaimana sih cara memperoleh pengetahuan? Yang pertama yaitu dengan cara tradisional, terdiri dari cara coba salah. Cara yang paling tradisional adalah melalui coba-coba atau dengan kata lain yang mudah dikenal adalah trial dan error. Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang lain. Yang kedua yaitu cara kekuasaan dan otoritas. Pengetahuan diperoleh berdasarkan pada otoritas ataupun kekuasaan pada tradisi otoritas pemerintah, otoritas pemimpin agama, maupun ahli ilmu pengetahuan. Yang ketiga berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh kebenaran pengetahuan. Yang keempat, melalui jalan pikiran. Manusia menggunakan penalaran ataupun jalan pikiran dalam memperoleh pengetahuannya. Nah, cara berikutnya selain cara tradisional adalah cara modern. Cara modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah. Nah, bagaimana sih cara mengukur pengetahuan tersebut? Cara mengukur pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara ataupun angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian ataupun responden. Menurut Ari Kunto, tingkat pengetahuan dapat dikategorikan berdasarkan nilai. Yang pertama, pengetahuan baik.
yaitu mempunyai nilai pengetahuan lebih dari 75%. Yang kedua, pengetahuan cukup, mempunyai nilai pengetahuan 60-75%. Dan pengetahuan kurang, mempunyai nilai pengetahuan kurang dari 60%. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.